Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-36, dengan judul Jantung Seni Bela Diri Lin Ming. Langsung ke dalam alurnya. Setelah duduk, Lin Ming menemukan bahwa meskipun platform batu giok dibangun dari marmer putih, tidak ada sedikit pun udara dingin di udara. Sebaliknya, ada kehangatan damai yang tak tertandingi yang meluap. Melihat dengan cermat, dia bisa melihat bahwa platform batu giok telah diukir dengan sejumlah garis dan simbol yang berbeda. Ini adalah rune. Platform giok besar ini adalah susunan ajaib. Dikatakan bahwa susunan ajaib ini dibuat oleh Master Xiantian dari 7 lembah mendalam. Di dalamnya, seseorang bahkan tidak akan bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi. Namun Lin Ming tidak khawatir. Dunia mimpi masih hanya sebuah dunia mimpi. Selama dia memperkuat pikirannya, bahkan jika dunia mimpi tidak terbatas dan tidak terbatas, dia akan berdiri kokoh di tanah. Saat Lin Ming duduk di platform batu giok, pikirannya dipenuhi dengan cahaya terang. Saat nafas ke-10 berakhir, Lin Ming melihat kilatan cahaya di sekelilingnya dan semua kandidat menghilang dari penglihatannya, hanya menyisakan dirinya sendiri. Padang rumput tak berujung muncul di hadapannya, sejauh mata memandang. Pada saat ini sekumpulan binatang buas masing-masing setinggi seorang pria melesat dari rumput tinggi dan berlari langsung menuju Lin Ming. Beberapa lusin binatang buas adalah binatang buas tingkat pertama yang sama yang telah dilanggar Lin Ming sebelumnya. Saat mereka berlari bersama, rumput dan tanah mulai bergetar. Kekuatan yang mengesankan meluncur ke arahnya. Lin Ming bahkan tidak mengedipkan mata sampai binatang pertama menerjangnya. Fuh, binatang buas itu menembus tubuhnya. Lin Ming berdiri di sana masih aman dan sehat. Tetapi ketika binatang itu menusuknya, Lin Ming merasakan guncangan dan tekanan yang sangat kuat. Meskipun dia tahu itu hanya mimpi, dia tidak bisa melepaskan dirinya dari perasaan ini seolah-olah itu adalah ketakutan yang berasal dari jiwanya. Ini adalah efek dari arai ajaib. Meskipun dia tahu itu adalah ilusi, masih mungkin untuk tersesat di dalamnya. Dan begitu tersesat, dia tidak akan bisa mengatakan bahwa itu adalah ilusi. Jika itu terjadi, maka ilusi akan berubah menjadi kenyataan. Jika ilusi membunuhnya, maka dia bahkan mungkin mati dalam mimpi ini. Saat Lin Ming dengan aman melewati babak pertama ini, di atas panggung batu giok selusin lampu terang menyala. Dalam sekejap, beberapa orang menghilang dari platform batu giok dan tersandung ke toko. Orang-orang ini semua memiliki ekspresi tulang putih dan kelopak mata pucat mereka bergetar. Mereka telah tersesat dalam mimpi itu, dan begitu mereka tersesat, mereka berfantasi bahwa mereka telah dicabik-cabik dan dicabik-cabik oleh binatang buas impian dan dimakan, bahkan dengan tulang mereka hancur. Ketakutan mereka semakin kuat sampai pikiran mereka hancur dan mereka pingsan menjadi kenyataan. Di paviliun, para tetua dari 7 rumah bela diri yang mendalam perlahan menggelengkan kepala. Putaran pertama Dream Trial menguji keberanian. Jalur seni bela diri penuh dengan bahaya. Jika seseorang tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya, lalu apa gunanya mengembangkan jalur bela diri? Mui, apakah kamu tahu betapa ganasnya anak itu? Dia langsung lulus. Pria yang berbicara tahu bahwa Mui telah mengenali Lin Ming dan bahwa mereka saling mengenal. Tetapi Mui tidak berbicara tentang pencapaian Lin Ming dalam teknik prasasti. Ini adalah apa yang diminta Lin Ming darinya. Mui hanya mengatakan dia tahu Lin Ming, dan dia datang ke ujian masuk ini untuk melihat pertumbuhannya. Pengawas wanita cantik juga berdiri di paviliun. Karena kinerja luar biasa Lin Ming dalam ujian kekuatan, dia terus mencatatnya. Dia melihat Lin Ming mengerutkan kening sesaat, tetapi telah memulihkan ketenangan dan ketenangannya segera setelah itu. Tetapi melihat beberapa orang lain,
Mereka mengatupkan rahang mereka dengan erat, dan wajah mereka berubah warna. Jelas mereka telah diserang oleh binatang buas ini di dunia mimpi dan sedang berjuang. Dalam ilusi, semakin tinggi keyakinan seseorang pada diri mereka sendiri, semakin kuat hati mereka. Kebalikannya juga terjadi. Kandidat yang berjuang dengan binatang buas ini memiliki keberanian, tetapi mereka tidak memiliki hati yang berani. Lin Ming. Lin Ming seperti batu tak bergerak yang telah diuji selama ribuan tahun. Apapun binatang buas atau ganas yang melompat ke arahnya, dia akan tetap teguh dan benar, dan ilusi itu dengan demikian telah dipatahkan. Pantas saja Anda datang secara khusus untuk melihat anak ini, jantung seni bela dirinya memang luar biasa. Ini sebanding dengan Lin Sen, kata seorang pria tua. Mui hanya tersenyum. Dia tidak terkejut bahwa Lin Ming telah melewati rintangan pertama. Qin Xingxuan juga diam-diam membandingkan dirinya sendiri. Meskipun bakat Lin Ming jauh lebih rendah darinya, jantung seni bela dirinya secara mengejutkan kokoh dan mantap. Ketika dia berpartisipasi dalam uji coba ini, selama putaran pertama ini dia telah menghabiskan beberapa waktu, tetapi Lin Ming hanya mengambil beberapa napas waktu. Pada titik ini, Lin Ming telah sampai di tahap kedua. Dalam percobaan kedua ini pemandangan bergeser di depan matanya dan berubah secara dramatis. Lin Ming langsung tiba di medan perang yang dipenuhi dengan niat membunuh. Adegan pertempuran mengelilinginya. Pegunungan tubuh menumpuk ke langit dan lautan darah mengalir di sekelilingnya. Tombak dan pedang yang patah berserakan di tanah dengan tulang-tulang orang mati yang hancur. Di medan perang ini, seruan perang tiba-tiba terdengar di udara. Asap tebal mengepul di kejauhan. Di kedua sisi Lin Ming tiba-tiba muncul dua pasukan kavaleri. Prajurit yang mengenakan baju besi tebal dan tombak pencengkeram mendekat dari kanan dan kirinya. Mereka tiba-tiba muncul, dan Lin Ming terjebak di tengah-tengah mereka. Kedua kekuatan besar itu bergegas ke arahnya. Teriakan perang mereka yang mengerikan memenuhi udara dengan niat membunuh yang luar biasa. Lin Ming tetap tidak bergerak dan memfokuskan pikirannya. Selama pengalaman pertama dengan ilusi, dia terkejut dan hatinya sedikit berfluktuasi. Tapi kali ini dia siap dan dia mempertahankan pikirannya. Akibatnya, saat tentara mendekatinya, mereka berubah menjadi abu mengambang. Ilusi itu rusak lagi. Apakah dia memecahkannya? Atau tidak merusaknya? Seorang penatua memandang Lin Ming. Anak ini aneh. Ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Jika dia tidak melihat berkas cahaya yang dipancarkan dari rune, maka dia akan mengira susunan sihir itu rusak. Anak laki-laki ini tidak sederhana. Saya tidak tahu apakah dia bisa melanjutkan dan memecahkan rekor. Jika dia bisa mengejar Ling Sen maka itu akan menjadi kejutan yang menyenangkan. Petik 2. 5 rintangan dari Dream Trial. Rata-rata orang membutuhkan waktu 1 jam untuk melewatinya. 10 tahun terakhir ini, salah satu dengan hasil terbaik adalah Ling Sen dari Heaven Abode. Dia telah menghabiskan banyak waktu untuk menyelesaikan persidangan. Ini mengejutkan para tetua dari 7 rumah bela diri yang mendalam, karena kecuali Ling Sen, waktu tercepat adalah setengah jam. Ling Sen awalnya tidak memiliki keinginan atau kebutuhan. Dia pada dasarnya paling dekat dengan pembunuh berdarah dingin. Seperti kata pepatah, tipe orang yang mengembangkan jalur bela diri ini benar-benar menakutkan. Ling Sen telah membuktikan hal ini. Dia baru berusia 20 tahun dan merupakan bakat kelas 4 menengah. Dengan bakat kelas 4 menengah ini dia telah menjadi kakak magang dalam tempat tinggal surga. Banyak keajaiban dengan bakat kelas 4 yang tinggi telah ditinggalkan dalam debunya. Sekarang bukan waktunya untuk sanjungan. Ini hanya menjadi sulit selama 3 rintangan terakhir. Seorang lelaki tua mengelus jenggotnya sambil mengatakan ini, rekor Ling Sen tidak akan mudah rusak. Kali ini dalam ilusi,
Lin Ming telah tiba di persidangan ketiga. Ribuan tentara dan pemandangan kehancuran telah lenyap. Dia telah tiba di tenda yang didekorasi dengan mewah. Dinding dan atapnya dilapisi dengan sutra terbaik, dan aroma berasap yang memabukkan melayang ke segala arah. Tapi di balik semua tirai sutra merah muda, selusin gadis muda yang mengesankan menari di latar belakang. Tubuh ramping dan indah mereka ramping dan halus. Penampilan mereka yang sempurna mempermalukan bulan malam dan bunga termanis. Saat mereka melompat-lompat, mereka mulai menanggalkan pakaian mereka dan berjalan menuju Lin Ming. Pada saat berikutnya, pemandangan yang melimpah memenuhi visi Lin Ming. Ada banyak sekali payudara yang berat dan bokong harum yang bergoyang di depannya. Wanita cantik ini menyerahkan diri mereka kepada Lin Ming dan menutupi dirinya di sekelilingnya. Di antara setiap nafas mereka, tubuh menggoda mereka mengeluarkan aroma yang menggoda. Pada saat itu, Lin Ming merasakan kekeringan dan panas dari hatinya, dan sedikit diaduk di pinggangnya saat aliran darah tubuhnya dipercepat. Tapi dia dengan cepat menekan panas ini dan menjaga pikirannya lagi. Namun gadis-gadis muda ini tidak segera menghilang. Sebaliknya mereka tidak senang, dan cemberut saat mengambil pakaian mereka. Bahkan kemarahan mereka menawan saat mereka mengikat pantat mereka bolak-balik saat mereka berjalan menjauh dari Lin Ming. Begitu mereka pergi, lingkungan berubah lagi. Kali ini kamar tidur yang hangat dan intim. Di dinding disangga tempat tidur kayu mahoni. Duduk di tempat tidur adalah seorang wanita dengan jaket katun bergaris merah tua dan jubah bulu. Dia memiliki pin giok di rambutnya yang berbentuk seperti bunga. Wanita ini berusia sekitar 25 tahun. Bahkan duduk di sana dia melepaskan aura dan temperamen yang elegan. Penampilannya telah berubah dari apa yang dia ingat. Meskipun dia memiliki pesona yang lebih dewasa dan menggoda, ini jelas-jelas adalah Lan Yunyu. Lan Yunyu. Lin Ming terkejut dalam pikirannya. Apakah Lan Yunyu ini 10 tahun dari sekarang? Bersikaplah, jangan menangis, Lan Yunyu dengan lembut menyenandungkan lagu anak-anak yang manis untuk sepasang bayi berusia 2 tahun di tempat tidur. Bayi-bayi ini adalah sepasang kembar yang serasi. Fitur bayi ini juga agak mirip dengan Lin Ming. Seolah-olah mereka tahu bahwa Lin Ming sedang melihat, sepasang bayi itu membuka mata mereka yang lebar dan indah dan tersenyum polos padanya. Teriakan anak-anak yang tidak bersalah bergema di telinga Lin Ming dan langsung masuk ke dalam hatinya yang tertegun. Lan Yunyu juga tersenyum pada Lin Ming. Bibir merah lembutnya terbuka sedikit dan dia berkata, "Lin Ming, sayang, ini sudah larut, kamu harus istirahat." Pada saat ini, melihat wajah tersenyum manis Lan Yunyu dan bayi kembar itu, hati seni bela diri Lin Ming bergetar. Seorang istri, anak-anak, dan rumah yang kaya dan hangat. Bukankah dia pernah mengharapkan kehidupan seperti itu untuk dirinya sendiri? Sekarang dia telah mendapatkannya, dia bisa berhenti. Saat pikiran ini tiba-tiba muncul, Lin Ming bangun. Dia dengan keras menggigit ujung lidahnya dan membiarkan rasa sakit memulihkan kondisi pikirannya. Lingkungan berubah, dan Lan Yunyu serta bayi-bayi itu menghilang. Menatap kegelapan yang kosong, jantung Lin Ming berdebar-debar dan dia berlumuran keringat dingin. Dia hampir kehilangan dirinya sendiri. Memikirkan visi mimpi, Lin Ming menghela nafas lega. Semua ini dan semua tentang dirinya ada di masa lalu. Mungkin sekali di dalam hatinya dia memiliki keinginan seperti itu, tapi pikiran itu ada di masa lalu. Di masa lalu, suara yang halus dan samar-samar dikenali terdengar dari belakangnya. Lin Ming berbalik. Seorang wanita berdiri di sana mengenakan congsam yang memikat. Dia memegang pedang panjang sederhana di tangannya dengan aura angkuh dan kuat, dan memiliki penampilan yang berani dan gagah berani yang menonjolkan kecantikannya yang dikaruniai surga. Qin Xingxuan. Lin Ming kaget. Wanita ini jelas Qin Xingxuan, dan hanya sedikit lebih tua,
sekitar 20 tahun. Karena itu di masa lalu bagaimana kalau kamu berkultivasi bersama dengan saya? Kita bisa menjelajahi dunia seni bela diri bersama, bagaimana dengan itu? Saat dia mengatakan ini, pakaian Qin Xingxuan terurai menjadi benang dan lenyap, mengungkapkan tubuh paling sempurna dan indah yang pernah dia bayangkan mungkin. Lin Ming memiliki pandangan penuh tentang ini dan jantungnya hampir berhenti saat matanya melebar seperti piring. Dia perlahan berjalan menuju Lin Ming. Episode ke-37, dengan judul Kebal Terhadap 10.000 Kejahatan. Langsung ke dalam alurnya. Saat teladan kewanitaan yang indah dan luar biasa indah ini berdiri di hadapannya, gambaran ini tak dapat dilupakan diukir dalam benaknya dan dia merasakan menara keinginannya bergetar di cakrawala. Nafasnya menjadi dangkal dan darah mengalir ke kepalanya. Bagaimanapun, ketika datang ke masalah antara pria dan wanita, Lin Ming masih anak laki-laki. Qin Xingxuan meraih lengannya di sekitar Lin Ming. Dia seperti batu giok yang hangat dan harum yang mengelilinginya dan aroma halus dari tubuh perawannya tercium ke lubang hidungnya dan meninggalkan dampak yang kuat di hati Lin Ming. Pembuatan ilusi. Lin Ming menutup matanya dan di dalam hatinya dia mulai memutar True Primal Chaos Formula. Dia berhasil menahan kewarasannya yang melarikan diri dengan cepat. Lin Ming, apakah kamu tidak menyukaiku? Suara ini lembut dan lembut seperti hujan musim semi. Kelopak mata Lin Ming melonjak, tetapi dia tetap tidak tergerak seperti sebelumnya. Ah! Dengan desahan lembut, dia melepaskan Lin Ming. Qin Xingxuan berdiri, ekspresinya menunjukkan kepahitan yang tersembunyi, dan dia perlahan pergi. Pemandangan di depannya mulai perlahan memudar, dan dunia kembali tenang. Rintangan ketiga akhirnya bisa dilewati. Lin Ming menarik napas dalam-dalam, jantungnya masih berdebar kencang dan telapak tangannya masih basah oleh keringat. Ujian ketiga ini benar-benar sengit. Ia berhasil menemukan dan menggali kelemahan moral dalam seni bela diri hatinya sendiri. Sepertinya dia terlalu naif. Tak ada manusia di antara langit dan bumi yang bukannya tanpa satu kelemahan. Anak laki-laki ini telah melewati rintangan. Itu bukanlah waktu yang singkat, butuh waktu sekitar setengah batang dupa. Seorang lelaki tua melihat ke sisinya tempat pembakar dupa berdiri. Sebatang dupa di dalamnya telah dibakar setengah jalan. Anak laki-laki ini berbeda dari Ling Sen. Dalam persidangan Ling Sen, dia hanya menggunakan beberapa napas waktu, tapi anak ini menggunakan setengah batang dupa. Hatinya mungkin dipenuhi oleh seorang gadis yang disukainya. Namun seperti yang terjadi sekarang, dia mungkin tidak akan bisa memecahkan rekor Ling Sen. Orang tua itu tersenyum penuh arti dengan, haha, saat dia mengatakan ini. Hehe, pahlawan pemberani telah mencintai wanita cantik sejak zaman kuno. Ini normal. Aku suka bagian normal dari anak laki-laki berdarah panas yang penuh semangat. Anak muda Ling Sen itu membuatku merasa kewalahan, mengawasinya hanya membuatku merasa kedinginan dan tidak nyaman. Petik 2. Beberapa sesepuh menggoda di antara mereka sendiri, karena perbedaan generasi. Qin Xingxuan telah menyimpang dari percakapan, dan dengan tenang duduk di sana saat dia melihat Lin Ming. Di dalam hatinya, pikiran aneh tiba-tiba muncul, siapa sebenarnya gadis yang muncul dalam mimpi Lin Ming. Sidang keempat, Lin Ming telah jatuh ke kedalaman neraka. Lingkungan sekitar gelap dan redup. Lin Ming membenamkan pinggang jauh di dalam genangan darah merah tua yang tebal. Tengkorak putih ditumpuk tinggi seperti gunung yang muncul dari lautan darah. Teriakan melengking dari hantu dan setan tak berujung yang menutupi langit bergegas menuju Lin Ming. 10.000 hantu ingin menghentikan saya. Lin Ming mencibir dan memutar, Chaotic Virtuous Combat Meridians. Seluruh tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang, dan esensi sejati yang sangat murni dipancarkan keluar.
Chaotic Virtuous Combat Meridians berasal dari manual transformasi tubuh yang ditemukan di dalam Realm of the Gods. Dikatakan bahwa itu diciptakan oleh seorang dewa perang Buddha dan melambangkan cahaya paling murni dan yang itu bisa menembus semua kejahatan, menghancurkan semua ilusi, dan memotong semua iblis di dalam hati. Lin Ming mengabaikan hantu dan iblis ini dan terus memutar Chaotic Virtuous Combat Meridians sampai batasnya. Hati saya damai, bahkan 10.000 kejahatan tidak bisa menghancurkanku. Petik 1. Cahaya keemasan bercahaya terpancar keluar dan semua hantu jahat dan iblis yang disentuhnya hancur menjadi abu. Sial, ini sudah berakhir. Dalam 5 cobaan alam mimpi, yang pertama menguji keberanian, yang kedua menguji semangat, yang ketiga menguji godaan, yang keempat menguji iblis batin seseorang, dan yang kelima menguji kemauan. 2 percobaan pertama agak sederhana. 3 yang terakhir berada pada level yang berbeda, bagaimana mereka tampil berbeda dari orang ke orang. Ling Shen telah terjebak pada persidangan keempat yang menguji iblis di dalam hatinya. Mungkin itu karena haus darah Ling Shen, tetapi iblis di dalam hatinya telah menjadi cobaan yang sangat sulit baginya. Oleh karena itu dia telah membantai di lautan darah itu selama setengah dupa waktu, dan baru setelah itu dia hampir memotong iblis dalam dirinya. Lin Ming ini, apakah dia tidak memiliki satupun iblis dalam hatinya? Petik 2. Hati dan pikirannya murni. Ini benar-benar langka. Termasuk 4 percobaan pertama, hanya setengah dari waktu yang telah berlalu. Ini bibit yang bagus, seru seorang lelaki tua dengan jujur. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kandidat yang gagal dan muncul kembali di tepi danau. Uji coba pertama dan kedua mudah, tetapi dari uji coba ketiga dan seterusnya, jumlah orang yang ditendang meningkat tajam, dan platform batu giok menyala dengan cahaya yang cemerlang. Lan Yunyu telah memperhatikan Lin Ming dari kejauhan. Lin Ming tidak selalu tenang, tetapi ekspresinya tegas dan tidak menyerupai kandidat lain yang memiliki ekspresi pertempuran sengit, wajah yang sangat terdistorsi, atau pucat pasi. Pada saat ini, Lan Yunyu merasa bahwa dia tidak dapat mengidentifikasi. Dia entah bagaimana tahu bahwa Lin Ming telah berlalu, telah melewati cobaan alam mimpi, dan berada di langkah terakhir sebelum akhir. Ujian terakhir dari mimpi itu. Lin Ming masih belum meninggalkan neraka. Dia masih basah kuyup dalam darah kental yang mengalir, tetapi tiba-tiba lautan darah menjadi panas mendidih saat menggelegak. Suhu udara tiba-tiba naik. Laut optimis mendidih dengan amarah gelap. Setiap kantong menggelegak yang meledak menghujani udara dengan crescendo darah. Seolah-olah darah laut telah berubah menjadi danau lava yang mengalir. Lin Ming jelas bisa merasakan rasa sakit yang menyembur ke tubuhnya jika dia direbus hidup-hidup di lautan darah ini. Meskipun dia tahu bahwa itu hanyalah ilusi, rasa sakit semacam ini tidak ada bandingannya. Itu adalah penderitaan yang berdenyut-denyut yang membuatnya hampir berharap mati agar penderitaannya berakhir. 4 percobaan pertama adalah ilusi, tetapi dia tidak mengantisipasi bahwa percobaan kelima akan menjadi sakit yang sebenarnya. Lin Ming mengatupkan giginya dan mati-matian menempel pada kesadarannya. Ketika dia berlatih dengan hanya sedikit rumput benang besi untuk meringankan rasa sakitnya, atau ketika dia menderita rasa sakit yang merobek jiwa karena menyatu dengan fragmen jiwa, dia telah memikul rasa sakit itu. Lautan darah yang mendidih ini hanyalah hari musim panas yang cerah baginya. Saat Lin Ming memikirkan ini, lautan darah tiba-tiba menyala. Pembakaran api hitam melesat ke langit dalam neraka-neraka. Api melonjak menuju Lin Ming. Lin Ming dengan jelas bisa merasakan gelombang tekanan panas menekannya. Melihat banjir api ini, impuls orang biasa akan merasa ngeri. Lin Ming tiba-tiba berteriak ganas. Jalan seni bela diri saya seperti ngengat menuju nyala api, Anda ingin saya berubah menjadi abu di lautan 10.000 api. Saya tidak bisa berharap lebih.
Petik 2. Api menelan Lin Ming. Pada saat berikutnya, semuanya berubah menjadi ketiadaan, dunia menjadi hampa. Lin Ming berdiri dan melihat sekeliling. Dia telah kembali ke platform batu giok. Di sekelilingnya ada anak laki-laki dan perempuan yang meringis kesakitan, atau telah kehilangan semua warna kulit mereka. Melihat Lin Ming tiba-tiba membuka matanya dan berdiri, Mui terkejut. Dia melihat ke pembakar dupa, batang dupa itu masih tersisa sedikit. Rekor Frosty Ling telah dipecahkan. Qin Xingxuan juga sangat terkejut. Dia telah mengalami 5 pencobaan alam mimpi ini sebelumnya dan tahu persis betapa sengit dan kuatnya mereka. Meskipun bakat kelas 6-nya belum pernah terjadi sebelumnya di kerajaan Sky Fortune, bakat tidak banyak membantu dalam melewati ujian alam mimpi. Qin Xingxuan telah menggunakan kurang dari setengah jam, tetapi Lin Ming telah menggunakan kurang dari sebatang dupa waktu sebelum dia bangun. Siapapun akan berpikir ini benar-benar mustahil untuk dipercaya. Luar biasa. Luar biasa. Ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang yang berhati seni bela diri. Ya, berapa skornya dalam ujian kekuatan? Seorang pria tua bertanya kepada supervisor wanita cantik yang telah bertanggung jawab untuk saat itu. 2.700 jeans. Lin Ming telah mengambil tempat pertama dalam ujian kekuatan, supervisor wanita cantik itu ingat dengan pasti. Oh, orang tua itu terharu dan dia dengan penuh semangat bertanya, apa bakatnya? Mendengarkan lelaki tua itu, bahkan sebelum pengawas wanita itu menjawab, Mui sudah berkata, sedang kelas 3. Hanya kelas 3. Satu-satunya pria terkejut, dan dia mulai gemetar karena kecewa dan menghela nafas. Sayang sekali, sayang sekali. Bakat kelas 3 tidak terlalu buruk, tapi itu lebih rendah dari keajaiban 7 rumah bela diri yang mendalam. Namun kata Mui, terkadang bakat bukanlah segalanya. Tunggu dan lihat saja, bahwa Lin Ming adalah naga di antara manusia. Petik 2. Mui mengatakan ini dengan percaya diri. Ketika dia pertama kali melihat nilai bakat Lin Ming, dia sangat terkejut dan berpikir bahwa ada semacam kesalahan. Tetapi dia tahu bahwa Lin Ming sudah memiliki pencapaian luar biasa yang tidak dapat dicapai oleh banyak orang di sepanjang hidup mereka. Karena tetua misterius itu telah memilih Lin Ming, maka Lin Ming pasti memiliki bakat luar biasa yang tidak bisa dia lihat. Meskipun Mui berbicara dengan percaya diri, pria itu hanya menggelengkan kepalanya. Peran yang dimainkan oleh bakat di masa depan seorang seniman bela diri terlalu vital dan penting. Itu sangat penting untuk pencapaian masa depan mereka. Dengan bakat kelas 3 menengah, bahkan jika anak laki-laki ini memiliki dukungan keuangan yang sangat besar yang mendukungnya, dia hanya akan terjebak di tahap kondensasi pulsa. Saat Lin Ming meninggalkan panggung, Lan Yunyu yang telah jauh melihat Lin Ming, memiliki mata yang penuh dengan emosi yang kompleks. Dia sudah lama mengetahui bahwa kehendak Lin Ming tegas dan mantap, tetapi tidak menyangka bahwa dia akan melewati cobaan mimpi dengan begitu cepat. Dia juga sekarang tahu bahwa bagi Lin Ming untuk melepaskan jalur seni bela diri itu tidak mungkin. Tekadnya sendiri telah mencapai batas tertinggi. Setelah Lin Ming meninggalkan platform batu giok, dia dibawa ke ruang istirahat di mana dia kemudian akan diantar ke persidangan terakhir, Pagoda Indah. Episode ke-38, dengan judul Pagoda Indah. Langsung ke dalam alurnya. Pagoda 7 harta karun dibangun oleh para ahli dari 7 lembah yang mendalam. Bahan misterius dan tidak diketahui yang membuatnya berasal dari luar perbatasan kerajaan Sky Fortune, dan cahaya yang menyaringnya membuatnya berkilauan seperti permata tembus cahaya di siang hari. Pagoda Indah memiliki 7 lantai. Masing-masing diukir dengan formasi halus dan teliti, ini adalah arai ajaib. Namun susunan ajaib ini berbeda dari yang ada di platform batu giok. Platform giok hanyalah susunan ilusi yang memprovokasi mimpi yang tidak berbahaya,
tetapi susunan sihir pagoda indah ini adalah pembunuhan. Arai pembunuh mampu memanfaatkan ilusi untuk membunuh. Mereka yang terjebak dalam ilusi dan mati, akan benar-benar mati. Tentu saja, pagoda indah hanya digunakan untuk ujian masuk, jadi kematian di dalam tidaklah nyata. Sebaliknya, mereka yang dikalahkan hanya akan diusir dari susunan sihir. Di dalam pagoda indah, seseorang tidak akan bisa menggunakan senjata atau baju besi langka. Mereka hanya bisa menggunakan senjata biasa. Ujian akan bergantung pada kemampuan seseorang untuk lulus. Seiring waktu berlalu, jumlah kandidat di panggung batu giok mulai berkurang. Setiap kilatan cahaya yang muncul menandakan bahwa kandidat lain telah gagal. Dari 100 orang yang telah memulai, 60 atau 70% telah dieliminasi, yang bahkan termasuk seseorang di tahap ketiga transformasi tubuh. Ketika dia terlempar dari alam mimpi, seniman bela diri tahap ketiga menundukkan bahunya dan tampak sedih. Ini adalah ketiga kalinya dia berpartisipasi dalam ujian masuk 7 rumah bela diri yang mendalam, dan dia tidak berpikir bahwa dia akan dikalahkan kali ini. Dia sudah berusia 18 tahun, ini adalah kesempatan terakhir dan terakhirnya. Setelah kurang dari setengah jam berlalu, orang kedua di panggung giok akhirnya membuka mata mereka. Orang itu menghembuskan nafas panjang, dan dengan wajah pucat dan kaki gemetar, dia berdiri. Punggungnya basah oleh keringat. Orang ini adalah bakat kelas 4 yang tinggi, Wang Yanfeng. Setelah dia berdiri, dia berbalik untuk mencari pemuda yang tinggi dan kekar dan Lin Ming yang telah mencuri sorotannya selama ujian kekuatan. Namun, dia hanya melihat pemuda kekar yang menderita, dan tidak melihat Lin Ming. Bibir Wang Yanfeng berubah menjadi senyum bangga dan bahagia. Namun, ketika staf membawanya ke ruang tunggu, dia melihat Lin Ming sudah di dalam dan bermeditasi dalam diam. Wajahnya menjadi gelap. Dia mengira bahwa Lin Ming telah dieliminasi, dan tidak berpikir bahwa Lin Ming mungkin bisa lulus ujian mimpi terlebih dahulu. Orang ini, Wang Yanfeng merasakan krisis yang dalam di hatinya. Tanpa istirahat, dia meninggalkan ruang tunggu dan menemukan gantungannya. Dia berbisik kepada mereka, lihat bakat apa orang ini. Lin Ming memperhatikan permusuhan Wang Yanfeng terhadapnya. Tapi ini normal. Setiap kandidat bersaing dengan yang lain, dan hanya ada satu hadiah tempat pertama. Perlahan, jumlah orang di ruang tunggu meningkat, dan percobaan kedua telah mencapai kesimpulannya. Pada akhirnya, dari calon peserta sidang kedua, hanya tersisa 92 calon. Hampir 90% telah dieliminasi. Kandidat yang baru saja berhasil melewati ujian mimpi tidak diberi waktu untuk istirahat, ujian terakhir akan segera dimulai. Jika mereka lulus uji coba terakhir ini, maka mereka akan menjadi murid dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Jika mereka gagal, maka semua upaya mereka sebelumnya akan sia-sia. Ujian ketiga, The Exquisite Pagoda. Suara yang keras dan kuat bergema di kerumunan. Kali ini pengawas untuk persidangan ini adalah pria tinggi, kurus, setengah baya. Meskipun dia terlihat biasa, tubuhnya memiliki sikap yang mengesankan, yang membuat detak jantung seseorang bertambah cepat. Lin Ming hanya perlu melihat sekilas untuk mengatakan bahwa orang ini adalah seorang master, bahkan mungkin seseorang yang berada di panggung Hautian. Lin Ming tidak bisa menahan nafas. Sebelum datang ke Seven Profound Martial House, dia belum pernah melihat banyak seniman bela diri yang berada di tahap ke-6 transformasi tubuh, periode kondensasi pulsa. Tapi sekarang dia telah melihat setidaknya 5 atau 6 guru Hautian. Namun ini juga normal. Di kerajaan keberuntungan langit, Master Hautian biasanya tidak ditemukan di istana kekaisaran atau bahkan bela diri. Sebaliknya mereka akan berada di 7 rumah bela diri yang mendalam. Di sini, sebagian besar Master Hautian berasal dari luar kerajaan keberuntungan langit,
sebagian besar adalah murid dari 7 lembah mendalam. Ikuti aku, pria paruh baya itu berkata, lalu berbalik dan pergi. 92 calon yang tersisa mengikutinya. Beberapa penonton juga mengikuti. Tidak semua orang bisa menyaksikan sidang kedua dan sidang ketiga. Orang-orang yang mengikuti ini adalah bangsawan atau siswa dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Kecepatan pria paruh baya itu tampak lambat, tetapi kecepatannya mirip dengan berlari. Para kandidat harus berlomba ke depan untuk mengimbangi. Setelah jangka waktu yang kira-kira sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan, mereka tiba di sebuah lembah di pegunungan Zhou. Di lembah ini ada bangunan besar dan megah. Plakat pintu masuk gedung memiliki 4 karakter kaligrafi yang ditulis dengan kuas besar. 7 paviliun bela diri yang mendalam. Saat mereka masuk, mereka melihat sebuah bangunan setinggi 200 kaki. Ini adalah pagoda 7 harta karun. Sangat tinggi. Ini adalah pikiran pertama Lin Ming saat dia masuk. Dia belum pernah melihat gedung setinggi itu sebelumnya. Itu memiliki 7 lantai, dan setiap lantai tingginya sekitar 30 kaki. Diperlukan beberapa pria yang berdiri di atas bahu satu sama lain untuk mencapai langit-langit satu lantai. Kuil termegah di Green Mulberry City hanya bisa cocok dengan satu lantai dari Seven Treasures Exquisite Pagoda ini. Sekarang, kamu bisa masuk. Tidak ada batasan waktu. Selama Anda melewati lantai pertama Anda memiliki kualifikasi. Lantai 2 bagus dan lantai 3 luar biasa. Lantai 4 untuk para jenius. Sedangkan untuk lantai 5, pria paruh baya itu tersenyum licik dan membiarkan orang yang menunggu berpegang pada kata-katanya, itu tidak mungkin. Petik 2. Mendengar kata-kata pria paruh baya ini, beberapa pemuda tetap tidak yakin. Wang Yanfeng melihat pemuda ini dan mencibir. Betapa sekelompok idiot. Seolah-olah pagoda indah akan sangat sederhana. Ujian masuk Seven Profound Martial House memiliki 3 percobaan. Uji coba pertama menguji fondasi, uji coba kedua menguji hati seorang seniman bela diri, dan babak ketiga adalah yang terpenting, itu adalah ujian praktis dari kecakapan tempur dan tingkat kejeniusan. Bakat jenius ini, jika dibandingkan dengan orang-orang sezaman mereka, memiliki tingkat kekuatan tempur yang berbeda. Pagoda indah berisi arai pembunuhan. Musuh di dalam datang dengan berbagai tingkat kekuatan. Arai ajaib menggunakan usia tulang seseorang untuk menentukan musuh mana yang akan dihadapi. Semakin tua usia tulang, semakin sulit lawannya. Karena itu, hanya ada satu orang yang mencapai lantai 5. Orang ini bukan kakak senior Ling Sen dari kediaman surgawi, tetapi gadis yang tampak seperti air yang lembut, Qin Xingxuan. Bakat kelas 6, ini bukan lelucon. Banyak orang tidak tahu kultivasi Qin Xingxuan, tetapi Wang Yanfeng tahu. Dia berada di puncak tahap keempat dari kultivasi tubuh. Dia mirip dengan Ling Sen dalam kultivasi, tetapi dia lebih muda darinya 5 tahun. Meskipun Wang Yanfeng adalah pria yang sombong, dia tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia bisa menandingi Qin Xingxuan. Dia akan puas dengan lantai 4. Melihat pagoda 7 harta karun ini, hati Wang Yanfeng melonjak dengan semangat juang yang sangat kuat. Baginya, ujian pertama dan kedua dari ujian itu kosong dan dia tidak dapat menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, jadi perasaan kuat itu tidak bisa pergi kemana-mana, tetapi ujian ketiga ini adalah ukuran dari pertempuran yang sebenarnya. Kekuatan, keterampilan, kelincahan, dan keterampilan tempur semuanya terlibat di dalamnya. Wang Yanfeng yakin pada dirinya sendiri. Dia akan memukau dunia dengan satu prestasi brilian dan menjadi sensasi dalam semalam dalam percobaan ketiga ini. Masuk. Kesulitan uji coba akan ditentukan oleh usia Anda. Begitu pria paruh baya itu melambaikan tangannya, gerbang pagoda 7 harta karun terbuka. Di balik pintu masuk yang melengkung,
ada cahaya cemerlang yang bersinar dari dalam. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan perlahan masuk. Pada saat ini, Qin Xingxuan telah tiba dan sedang menonton adegan itu. Dia melihat Lin Ming memudar di kejauhan dan terus menatapnya saat dia menghilang melewati 7 gerbang berwarna. Haha, Xingxuan, Anda sangat memperhatikan Lin Ming. Agak tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini oleh gurunya, Qin Xingxuan menundukkan kepalanya saat dia dengan malu-malu tersipu. Dia berkata, Xingxuan tidak bisa menahan teknik prasasti dan pencapaian Lin Ming. Tapi jika kita membandingkan kemampuan bertarung kita, maka Xingxuan sedikit percaya diri. Petik 2. Tentang kekuatan bertarung, Lin Ming benar-benar lebih rendah darimu Xingxuan. Menurutmu lantai berapa yang akan dicapai Lin Ming? Petik 2. Ini, menurut akal sehat, seorang anak berusia 15 tahun pada tahap kedua transformasi tubuh pasti akan mengalami waktu yang sangat sulit. Tapi kekuatan Lin Ming jauh lebih kuat dari rata-rata, saya pikir dia memiliki kemungkinan untuk mencapai lantai 3. Qin Xingxuan berpikir bahwa ini sudah merupakan penilaian yang sangat tinggi terhadapnya. Jika Lin Ming ingin mencapai lapisan ketiga, dia setidaknya perlu menumbuhkan ke tahap ketiga transformasi tubuh. Kamu benar, tapi saya pikir Lin Ming mungkin bisa memberi kami kejutan yang menyenangkan. Petik 2. Saat Muyi dan Qin Xingxuan berbicara, di sudut lembah yang tidak jelas, Lan Yunyu juga dari jauh melihat punggung Lin Ming yang memudar, dan matanya penuh dengan emosi yang kompleks. Sebagai murid dari 7 rumah bela diri yang mendalam, Lan Yunyu memiliki otoritas untuk memasuki lembah dan mengamati ujian masuk. Ini adalah ujian terakhir dari ujian. Selama seseorang berlalu, mereka akan menjadi murid resmi dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Dengan kondisi Lin Ming saat ini, dia mungkin akan melewati lantai pertama pagoda indah. Dia tidak berpikir bahwa hanya setelah setengah tahun, Lin Ming akan memiliki pertumbuhan yang menakjubkan. Jika dia harus berlatih seni bela diri dengan Lin Ming di rumah bela diri, Lan Yunyu tidak tahu bagaimana perasaannya di dalam hatinya. Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa membaca pikiran orang lain yang memikirkannya. Dia sudah sampai di tengah arai pembunuhan. Begitu dia memasuki pagoda indah, kandidat lain menghilang dari penglihatannya, dan hanya dia yang tersisa. Dia muncul di dunia gelap yang memudar dalam warna hitam. Langit malam dilapisi dengan bintang dan tanah di bawah kakinya adalah batu hitam yang keras. Di depannya tidak terlalu jauh, bayangan racun abu-abu secara bertahap membeku menjadi kenyataan. Ia menjadi seorang prajurit yang memegang tongkat panjang. Ini adalah musuh. Lin Ming menilai bahwa budidaya prajurit bayangan ini berada di sekitar tahap kedua awal transformasi tubuh. Pria paruh baya itu mengatakan beberapa saat yang lalu bahwa kekuatan musuh ditentukan oleh usianya sendiri. Lin Ming berusia 15 tahun 8 bulan. Budidaya musuh adalah tahap kedua awal. Kandidat yang lebih tua secara alami akan menghadapi musuh yang kekuatannya lebih tinggi. Untuk seorang pemuda berusia 15 tahun, sepertinya dia harus mengalahkan seseorang di tahap kedua transformasi tubuh untuk lulus. Lin Ming tidak lagi menyia-nyiakan waktunya. Tubuhnya yang kenyal melesat ke depan seperti macan tutul yang ganas dan kuat. True Primal Chaos Formula berputar di dalam dirinya dan esensi sejati berkumpul di ototnya. Serangan pertama akan menjadi pembunuhan. Lin Ming tidak lagi menyia-nyiakan waktunya. Tubuhnya yang kenyal melesat ke depan seperti macan tutul yang ganas dan kuat. True Primal Chaos Formula berputar di dalam dirinya dan esensi sejati berkumpul di ototnya. Serangan pertama akan menjadi serangan yang membunuh. Episode ke-39, dengan judul Kekuatan Tak Terbendung. Langsung ke dalam alurnya. Ada banyak lantai yang harus dilalui, Lin Ming tidak mampu menyia-nyiakan energi dan staminanya.
Dia harus bergegas ke puncak dalam satu lompatan dan mengambil hadiah tempat pertama, pil sumsum naga emas merah. Melihat Lin Ming terbang ke arahnya, prajurit bayangan mengangkat tongkatnya untuk memblokirnya. Tapi Lin Ming terlalu cepat dan sebelum staf diangkat ke dadanya, tinju keras sudah membekas di dadanya. Peng! Dada prajurit bayangan itu roboh dan meludah darah, sebelum jatuh mati. Lin Ming dengan mudah melewati lantai pertama. Ini wajar, karena kekuatan Lin Ming sangat melampaui kultivasi yang sama. Ke lantai 2. Ini masih ruang hitam seperti sebelumnya, tapi kali ini binatang buas berdiri di depan Lin Ming. Binatang buas tingkat pertama. Binatang buas tingkat pertama setara dengan seniman bela diri di tahap ketiga transformasi tubuh. Binatang ini adalah seekor badak bercula tunggal. Kekuatannya sebagai binatang buas tingkat pertama relatif lemah, itu tentang sekuat seniman bela diri tahap kedua puncak. Meskipun kekuatannya agak biasa, ia memiliki kemampuan pertahanan yang superior karena kulitnya yang keras. Bahkan jika seorang seniman bela diri sangat melampauinya dalam kekuatan dan kultivasi, mereka masih harus mengerahkan upaya untuk mengalahkannya. Lin Ming harus mengatasi beberapa rintangan dan tidak ingin menyia-nyiakan staminanya. Tangannya berbalik, dan pisau deboning dingin muncul di telapak tangannya. Dalam pikiran Lin Ming muncul pembuluh darah dan struktur tubuh badak bercula tunggal, dengan setiap kelemahannya jelas seperti siang hari. Keuntungan Lin Ming adalah keakrabannya dengan kelemahan binatang buas. Badak bercula tunggal tiba-tiba meraung, dan menginjak-injak Lin Ming. Meskipun ini adalah dunia ilusi, Lin Ming merasakan getaran yang bergemuruh di tanah. Arai ilusi tidak sama dengan larik pembunuhan. Dalam susunan ilusi, ilusi tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Anda, ilusi juga bisa menyebabkan Anda merasa takut. Selama Anda menjaga hati dan pikiran Anda dan berdiri tegak, maka ilusi itu akan hancur. Tapi susunan pembunuhan berbeda, berdiri diam hanya akan menjadi bunuh diri. Saat dia melihat laras badak bercula tunggal ke arahnya, Lin Ming tiba-tiba melompat ke satu sisi. Postur melompatnya aneh. Tubuhnya sejajar dengan tanah dan salah satu bahunya hampir menyentuh tanah. Sesaat kemudian, tubuh besar badak bercula tunggal melewatinya. Lin Ming membanting tangannya ke tanah dan kekuatan itu mendorongnya ke bawah perut binatang itu. Dia mengangkat tangannya dan menebas dengan pisau. Engah! Pisau boning menyerang hanya setengah kaki dari tengah paha depan badak bercula tunggal. Tempat yang tepat ini adalah bagian terlembut di perut binatang itu, dan juga di mana aorta perutnya berada. Pisau itu meluncur masuk seperti mentega dan mencungkil binatang itu. Aliran darah menyembur keluar seperti pipa yang rusak dan badak bercula tunggal itu melolong kesakitan. Binatang buas itu gemetar dan kemudian jatuh ke tanah. Melihat keberhasilan serangan pisaunya, Lin Ming tidak dapat menahan desahan saat dia memikirkan betapa nyata dan realistisnya susunan sihir ini. Hantu badak bercula tunggal memiliki struktur tubuh dan kelemahan seperti badak bercula tunggal asli. Dia berpikir bahwa mungkin susunan sihir itu memiliki roh binatang dari badak bercula tunggal yang disegel di dalamnya, dengan demikian realisme yang kuat. Setelah serangan pisau berhasil, Lin Ming menarik kembali alih-alih mengambil potongan lagi. Meski membunuh badak bercula tunggal pada saat ini sudah tidak sulit lagi, dia ingin menyelamatkan staminanya. Tidak ada istirahat di antara lantai pagoda indah. Aorta telah dibelah, dan badak bercula tunggal kehilangan lebih banyak darah. Pergerakannya mulai melambat, tetapi kali ini Lin Ming menunggu kesempatan lain dan menebas pisaunya lagi. Ada embusan. Suara dan aorta perut di sisi lain dari badak bercula tunggal juga dipotong. Pertarungan telah kehilangan ketegangannya, itu hanya masalah menunggu sekarang. Badak bercula tunggal meronta-ronta saat terhuyung-huyung di tepi kematian, sampai dengan enggan pergi. Lin Ming telah memasuki lantai 3.
Oh, seseorang telah memasuki lantai 3. Di luar pagoda indah, beberapa tetua telah melihat bahwa rune dan simbol di lantai 3 mulai bergerak dan menyala. Lantai 3 sedang aktif, tapi mereka tidak tahu siapa yang masuk. Seharusnya Wang Yanfeng. Dia terkuat karena usianya. Kekuatan Lin Ming terletak pada jantung bela dirinya dan kekuatan ilahi bawaannya. Dalam hal kecakapan tempur, kekuatan hanyalah sebagian kecil. Kecepatan, keterampilan, dan teknik bertarung tidak kalah pentingnya dengan kekuatan saja. Petik 2. Sebagian besar calon masih tertahan di lantai 1. Wang Yanfeng telah bergegas ke lantai 3 sangat mengesankan. Petik 2. Saat para tetua ini berdiskusi, orang lain telah mencapai lantai 3. Orang ini hanya 30 napas lebih lambat dari Lin Ming. Orang ini adalah Wang Yanfeng. Wang Yanfeng dan Lin Ming memiliki usia yang sama, dan lawan yang mereka lawan di lantai 2 juga sama. Keduanya adalah binatang buas tingkat pertama yang sama dengan puncak tahap kedua transformasi tubuh. Wang Yanfeng berada di tahap ketiga awal transformasi tubuh. Tidak hanya itu, tetapi kekuatan bertarungnya melebihi orang-orang seusianya. Binatang buas itu bukan tandingannya, tetapi kulitnya kasar dan dagingnya tebal dan keras. Wang Yanfeng telah menghabiskan sebagian besar esensi sejatinya untuk mengalahkannya. Tidak ada istirahat di pagoda indah. Di lantai 3, Wang Yanfeng sekarang berhadapan langsung dengan dua sosok humanoid gelap dan bayangan memegang dua pedang panjang. Prajurit bayangan ini berada di tahap ketiga awal transformasi tubuh. Wang Yanfeng mengertakkan gigi dan mempertahankan sikapnya yang bermartabat. Dia bisa menghadapi dua prajurit ini, tapi dia juga harus memikirkan dengan hati-hati bagaimana menggunakan esensi sejatinya. Jika tidak menerobos ke lantai 4 akan menjadi semakin sulit. Dia harus membuat ini menjadi kemenangan secepat mungkin. Dia mulai memutar esensi sejati di dalam seluruh tubuhnya, dan mempersiapkan keterampilan bela diri tampilan yang diturunkan di keluarganya, 9 jalan kebenaran. Pada saat ini, Lin Ming juga menghadapi dua prajurit bayangan tahap ketiga awal di lantai 3. Tahap ketiga transformasi tubuh adalah pelatihan Viscera. Dia tidak mengantisipasi bahwa dia akan menghadapi sesuatu dari level ini hanya di lantai 3. Dan ada juga dua. Kesulitan lantai 4 dan 5 hanya bisa dibayangkan dan tidak ada istirahat yang diperbolehkan di antara mereka. Tidak heran pria paruh baya dengan percaya diri mengatakan bahwa lantai 5 tidak mungkin untuk dilewati. Sementara Lin Ming memutar, True Primal Chaos Formula, dia juga dengan hati-hati menjaga dua prajurit bayangan di garis pandangnya. Untuk saat ini, keduanya tidak bergerak. Dia akan senang sampai saat ini untuk pulih sedikit, meskipun dia tidak menghabiskan banyak esensi sejati. Tapi kedua prajurit itu tidak memberi kesempatan pada Lin Ming. Dalam satu lompatan mereka berdua mencapainya, satu menyerang dari kiri dan satu menyerang dari kanan, keduanya dengan niat membunuh yang keji. Kedua prajurit itu luar biasa cepat dan memiliki kerja tim. Gerakan mereka tampak selaras satu sama lain seperti dua bagian yang utuh. Seorang prajurit menyapu tanah dengan pedang panjangnya. Lin Ming melompat untuk menghindari serangan itu, tetapi prajurit lainnya memanfaatkan Lin Ming saat dia berputar di udara dan menikam pedangnya ke arah dada Lin Ming. "Ha!" Lin Ming berteriak dan tiba-tiba melesatkan kakinya ke arah pergelangan tangan prajurit itu. Kaca! Pergelangan tangan prajurit itu patah dengan satu tendangan. Namun para prajurit bayangan tidak merasakan sakit apapun. Prajurit bayangan hanya mengguncang pergelangan tangannya dan mengirim telapak tangan terbuka ke arah Lin Ming. Setiap gerakan yang dia buat membuatnya terbuka lebar. Prajurit bayangan ini hanya bisa menyerang, mereka tidak bisa bertahan atau mundur. Ini adalah bentuk pertarungan bunuh diri yang berharap kedua belah pihak binasa. Saat ini adalah di mana kekuatan lama Lin Ming akan binasa, tetapi dia memiliki kekuatan baru sekarang.
Melihat lawannya bertarung dengan gaya yang merusak diri sendiri, dia dengan paksa memutar True Primal Chaos Formula dan memaksa esensi sejatinya ke garis depan. Sebuah pukulan terbang keluar yang berpotongan dengan telapak tangan prajurit bayangan itu. Peng! Prajurit bayangan itu terpaksa mundur beberapa langkah dan meludahkan seteguk darah. Tapi vitalitas Lin Ming hanya membengkak. Mudah untuk memaksa mereka turun dan dia bahkan tidak mengalami satu cedera pun. Meski begitu, dia diam-diam terkejut. Kedua prajurit bayangan ini mungkin bukan seniman bela diri tingkat atas tetapi mereka juga tidak lemah. Kerja sama erat dan gaya bertarung kamikaze mereka sangat rumit dan sulit untuk dihadapi. Dan ini hanya lantai 3, masih ada yang keempat dan kelima. Meskipun dia terkejut, Lin Ming tidak berhenti bergerak selama 1,5 detik. Dia telah mendarat kembali dari keterpurukan, dan sementara prajurit bayangan yang terluka itu sedang mengatur napas, dia menghantamkan tinjunya tepat ke wajah prajurit bayangan itu. Sekarang prajurit bayangan lainnya bergegas untuk mencegatnya. Dia memegang pedang panjang di tangannya dan membelah ke bawah. Pemogokan ini untuk memotong Lin Ming menjadi 2. Sekarang kamu mati. Tinju Lin Ming hanyalah tipuan. Dia tiba-tiba berbalik dengan pisau penghancur di tangan dan membuat potongan horizontal pada pedang prajurit bayangan itu. Ledakan. Percikan tersebar di mana-mana saat bilahnya bertemu. Saat pisau itu bertemu dengan pedang, Lin Ming belum dipaksa kembali. Ini adalah cerminan dari kekuatan fisiknya yang menakjubkan. Dikalahkan olehku. Setelah Lin Ming menangkis pedang panjang itu, dia meninju bagian tengah dada prajurit bayangan. Peng! Ada suara gedebuk saat tulang rusuk lawan runtuh, menerima pukulan fatal di jantung, dan mati di tempat. Setelah mengalahkan satu, yang lain sudah terluka dan bukan lagi ancaman. Lin Ming melakukan beberapa tendangan di kaki prajurit bayangan terakhir, dan kemudian menikamnya dengan pisau. Lantai 3, lulus. Di luar pagoda indah para tetua melihat susunan sihir di lantai 4 menyala dan mereka terkejut. Ya ampun, lantai 4, dan hanya butuh waktu setengah dupa. Episode ke-40, dengan judul Mendobrak Lantai 4, langsung ke dalam alurnya. Di luar pagoda indah, para tetua melihat susunan sihir dari lantai 4 menyala dan mereka terkejut. Ya ampun, lantai 4, dan hanya butuh waktu setengah dupa. Wang Yanfeng ini, dia tidak sederhana. Para tetua ini sudah mengharapkan Wang Yanfeng mencapai lantai 4, tetapi tidak mengantisipasi bahwa dia akan melakukannya dengan begitu cepat. Dengan kecepatan seperti itu, mungkin Wang Yanfeng bisa menembus lantai 4 dan melangkah ke lantai 5. Tentu saja saya berpikir bahwa lantai 5 tidak mungkin, tetapi dia harus bangga bahkan dengan hasil ini. Petik 2. Saya hanya tidak tahu bagaimana penampilan Lin Ming dan Liang Tizhan. Hasil keduanya tidak terlalu buruk. Liang Tizhen adalah pemuda jangkung dan kekar yang memiliki kekuatan ilahi bawaan. Dia juga berumur 15 tahun. Lin Ming dan Liang Tizhan berusia 15 tahun, memiliki kultivasi pada tahap kedua transformasi tubuh, dan juga memiliki kekuatan ilahi bawaan. Kekuatan semacam ini pada usia mereka sangat mengesankan. Namun di mata banyak tetua, jika keduanya dibandingkan dengan Wang Yanfeng, masih ada celah. Bahwa Lin Ming memiliki kekuatan ilahi bawaan tidak salah, tetapi dia hanya di tahap kedua transformasi tubuh. Wang Yanfeng berada di tahap ketiga transformasi tubuh. Karakteristik utama tahap ketiga adalah memasukkan esensi sejati ke dalam organ visceral. Jantung dan paru-paru seniman bela diri pelatihan jeroan akan diberdayakan. Nafas mereka akan panjang dan daya tahan mereka 2 kali lipat dari seorang seniman bela diri tahap kedua. Tanpa ragu, Wang Yanfeng juga memiliki teknik dan kecepatan yang superior. Bahkan melihat kekuatan,
rekor Wang Yanfeng hanya 300 kurang dari Lin Ming, perbedaannya tidak terlalu besar. Untuk sidang ketiga ini, jika tidak ada kecelakaan, maka Wang Yanfeng akan menempati posisi pertama. Uji coba ketiga juga menyumbang proporsi terbesar dalam hal evaluasi akhir. Jika Wang Yanfeng keluar pertama dalam persidangan ketiga, selain bakatnya akan melampaui Lin Ming, dan tempat pertama ujian masuk akan menjadi miliknya. Namun pada saat ini, kenyataannya adalah Wang Yanfeng sedang berjuang di lantai 3. Kedua seniman bela diri ini sulit dihadapi. Untuk setiap beberapa gerakan yang mereka perdagangkan, dia akan menemukan satu yang mengancam hidupnya. Wang Yanfeng menggunakan sejumlah besar kekuatan dan esensi sejati untuk mengalahkannya, tetapi juga menderita cedera ringan. Sial, betapa anehnya ini. Bahkan dengan 9 jalan kebenaran yang diturunkan dalam keluarga saya hanya berhasil membunuh satu. Sepertinya peluang untuk mencapai lantai 4 semakin tidak pasti. Wang Yanfeng khawatir, dia telah mengkonsumsi 20% dari esensi sejati batinnya. Di alam mimpi ini dia tidak dapat melengkapinya dengan pil atau obat-obatan. Dia hanya bisa mengandalkan pelatihan jeroan tahap ketiga untuk menambah energinya sedikit demi sedikit. Wang Yanfeng cemas atas tingkat konsumsi esensi aslinya, tetapi Lin Ming juga mengkhawatirkan alasan yang sama. Dia tidak berada di pelatihan Viscera, tetapi hanya di tahap kedua transformasi tubuh, pelatihan daging. Dia tidak memiliki vitalitas yang berlebihan dan setiap gerakannya menghabiskan lebih banyak esensi sejati. Untungnya, Lin Ming memiliki True Primal Chaos Formula dan telah mencapai kesuksesan kecil di tahap pertama. Keterampilan kuno ini berputar di dalam dirinya. Itu memungkinkan dia untuk melengkapi esensi sejatinya dengan persediaan yang tak henti-hentinya. Meskipun dia tidak bisa menggunakannya tanpa henti, itu masih bisa mengurangi tekanan kuat yang dia rasakan. Kali ini di depan Lin Ming, lawannya adalah dua binatang buas tingkat pertama, Iron Armor Bears. Ada binatang buas tingkat pertama yang kuat dan lemah. Badak bertanduk tunggal lemah, itu hanya setara dengan seorang seniman bela diri tahap kedua puncak. Tapi beruang besi-besi ini sebenarnya sama dengan seniman bela diri tahap ketiga puncak. Bukan hanya itu, tapi ada dua. Lin Ming serius. Sebelumnya dia tidak pernah bertarung melawan lawan di puncak tahap ketiga. Dia tidak memiliki kepercayaan penuh pada kemenangan dalam mengalahkan satu, dan belum lagi pasangan ini. Tetapi yang paling penting adalah pertempuran ini memiliki dua syarat yang ketat. Pertama, dia tidak bisa menggunakan esensi sejatinya yang terbatas. Kedua, dia tidak bisa menerima satu cedera pun. Lin Ming menghela napas saat dia mengingat setiap detail yang dia ketahui tentang Iron Armor Bear. Kekuatan Iron Armor Bear adalah 5000 jins. Kecepatannya agak lambat, tetapi seluruh tubuh ditutupi oleh pelat tebal pelindung tulang. Pedang atau tombak akan sulit menembus karapas ini, dan tidak memiliki kelemahan khusus. Meskipun dia tahu bahwa baju besi itu tidak memiliki kelemahan, Lin Ming tahu bahwa armor beruang besi itu sendiri memiliki kelemahan, dan itu adalah bahwa di antara banyak persimpangan dan persilangan pelindung tulang ada beberapa celah kecil. Celah itu terletak di sendi. Mereka kurus dan sulit ditargetkan. Jika dia ingin menyerang tempat-tempat ini di tengah panasnya pertempuran, dia harus membuka matanya terhadap wawasannya dan menggunakan penilaian instan dan akurasi yang tiada taraf untuk mendapatkan kesempatan. Tetapi setelah mempraktikkan True Primal Chaos Formula, persepsi Lin Ming telah meningkat ke tingkat yang baru dan penilaian serta akurasinya telah dipupuk dengan mantap oleh tahun-tahun deboningnya. Zuyan seharusnya bisa dengan mudah menangani kedua Iron Armor Bear ini setengah tahun lalu, belum lagi sekarang Zuyan pasti sudah berkembang. Aku tidak bisa kalah darinya seperti ini. Petik 2. Lin Ming menatap dua Iron Armor Bears dan semangat juangnya mulai meningkat di dalam hatinya.
Seekor Iron Armor Bear tiba-tiba melompat ke atas dan menghancurkan cakarnya yang tebal dan berat di Lin Ming. The Iron Armor Bear memiliki berat lebih dari 1000 jins. Ditambah dengan kekuatannya yang luar biasa, serangan ini bahkan akan menumbangkan seekor gajah. Mata Lin Ming melebar dan dia tidak mundur. Sebaliknya, seperti burung anggun yang terbang dengan anggun dan tenang, ia melewati Iron Armor Bear. Matanya terfokus ke titik perut beruang di mana dua pelat baja tulang bergabung satu sama lain dan menghantam dengan pisaunya. Petik 2 tanda seru petik 2. Itu hanya pisau deboning sederhana, tetapi Lin Ming telah melatih pukulannya puluhan ribu kali. Pisau itu dengan akurat meluncur di antara dua pelat pelindung tulang. Pisau itu cepat, dan hanya dengan sedikit halangan di dagingnya yang tebal, pisau itu meluncur dengan sangat cepat. Begitu pukulan itu terjadi, sebelum waktu yang dibutuhkan untuk menjentikkan jari, darah menyembur ke udara. Rah! Iron Armor Bear menjadi gila. Luka pisau tidak berakibat fatal dan itu bergegas ke arah Lin Ming. Kurang dari 40 orang telah dieliminasi dan lebih dari 50 telah meninggal. Ini adalah hasil yang bagus. Seorang tetua 7 rumah bela diri yang mendalam perlahan berkata saat dia melihat para kandidat yang telah ditendang dari pagoda indah. Pagoda indah benar-benar disegel dari luar. Para tetua bukanlah ahli Xiantian dan tidak memiliki cara untuk melihat apa yang terjadi di dalam pagoda indah. Mereka hanya bisa menilai seberapa jauh kandidat telah pergi dari lapisan mana mereka dikeluarkan. Jika mereka dikeluarkan dari lantai pertama maka mereka tersingkir, dan jika mereka dikeluarkan dari lantai kedua maka mereka lolos. 1/4 jam telah berlalu sejak para kandidat memasuki pagoda indah, dan mereka semua telah lama melewati lantai pertama. Beberapa telah tiba di lantai 3 dan beberapa bahkan menantang lantai 4. Sekarang hanya 5 orang yang belum keluar. Saat seorang tetua mengatakan ini, simbol mulai berkedip di pagoda indah dan 2 kandidat lainnya diusir. Mereka telah dikeluarkan dari lantai 3, jadi mereka gagal di lantai 3. Beberapa seniman bela diri sudah berlari dan merawat kandidat yang tidak sadarkan diri. Kedua kandidat ini berada di puncak tahap ketiga transformasi tubuh dan hasil kekuatan mereka adalah 2300 jins. Sayangnya mereka juga berusia 17 dan 18 tahun. Mereka belum bisa menembus lantai 3 pagoda indah, tetapi mereka juga bangga dengan hasil mereka. Ketika kedua orang ini dikeluarkan, Lan Yunyu segera menoleh kepada mereka dan langsung membedakan bahwa mereka bukan Lin Ming. Dari 92 kandidat yang telah masuk sejauh ini, 39 telah dikeluarkan dari pagoda indah. Lan Yanyu dapat dengan jelas melihat bahwa orang-orang ini tidak termasuk Lin Ming. Itu hanya bisa berarti bahwa Lin Ming masih berada di dalam pagoda indah. Lin Ming, Lan Yunyu dengan ringan menggigit bibirnya saat matanya berkaca-kaca dengan kenangan. Dia tahu bahwa ini berarti Lin Ming telah lewat, dan setidaknya berada di lantai 3. Lantai 3 sebenarnya adalah kemuliaan yang luar biasa. Dalam catatan sekolah dari 7 rumah bela diri yang mendalam, mereka yang melewati lantai 3 suatu hari akan mencapai puncak transformasi tubuh, tahap ke-6 kondensasi pulsa. Pemerintah kerajaan akan menganugerahkan kepada semua seniman bela diri periode kondensasi puls sebuah pangkat dan gelar di dalam kerajaan. Meskipun itu hanya Viscount kelas 3, itu tidak jauh berbeda dari posisi resmi dan bahkan turun-temurun. Ini adalah gelar yang mulia. Di kerajaan keberuntungan langit, ini adalah simbol kemuliaan dan aristokrasi. Karena kemuliaan pribadi satu orang, keluarga mereka akan memasuki garis keturunan aristokrasi dan memberikan penghormatan kepada leluhur mereka. Saat itu, kandidat lain diusir dari lantai 4. Ini berarti Lin Ming telah melewati lantai 3. Anak laki-laki jangkung dan tegap dengan wajah tebal ini adalah anak laki-laki dengan kekuatan dewa sejak lahir, Liang Tishan.
Dia telah mengerahkan upaya terbaiknya dan setelah mengalami luka parah, dia jatuh ke lantai 3 dan dikalahkan hampir pada saat kedatangan. Liang Tisen ini adalah bibit yang bagus. Dia layak diolah dengan sumber daya. Petik 2. Dia cukup bagus. Sekarang tinggal 2 lagi, Lin Ming dan Wang Yanfeng. Petik 2. Bahwa Lin Ming dapat bertahan bahkan dengan kekuatannya saat ini tidaklah mudah. Kekuatannya lebih besar dibandingkan dengan Liang Tishan dan dia juga memiliki jiwa seni bela diri yang kuat yang membantunya. Tapi menerobos lantai 4 tidak pasti. Apalagi Lin Ming, bahkan Wang Yanfeng tidak akan merasa mudah. Poh! Dengan satu pukulan dari pisaunya, darah keluar dari kaki beruang besi-besi. Lin Ming jatuh saat Iron Armor Bear yang marah menerkamnya. Sekarang, kedua Iron Armor Bears telah menjadi Blood Bears. Mereka masing-masing memiliki beberapa potongan pisau lagi di titik lemah di antara pelat baja mereka. Meskipun lukanya tidak fatal, kehilangan darah bisa dengan cepat mematikan. Gerakan kedua Iron Armor Bear ini jelas melambat karena kehilangan banyak darah. Kesempatan. Lin Ming mengelak dari dua beruang yang mencoba menangkapnya. Kehilangan darah dan kelelahan mereka membuka celah pertahanan mereka, dan Lin Ming bermunculan ke atas seperti citah. Mengaum. Beruang lapis baja besi berdiri dengan kaki belakangnya dan melakukan serangan dengan cakarnya. Tapi Lin Ming sudah melarikan diri, dan sambil menghindar pada saat yang sama, Lin Ming langsung menusuk pisau deboningnya ke mata Iron Armor Bear. Darah memercik dari luka mengerikan dan Iron Armor Bear mengeluarkan raungan marah dan menyakitkan. Lin Ming mengepalkan tangannya dan meninju gagang seperti jackhammer, dan pisau deboning menancap langsung ke otak binatang itu. The Iron Armor Bear meninggal. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.